Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Aulia, mahasiswi semester 7 PAI Pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber jiwa dan keberagaman. Fitrah manusia adalah menyembah dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah yang menjadi sumber pokok yang mendasari timbulnya keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan itu? Lalu atau lebih singkatnya, apa sih yang menjadi sumber kejiwaan agama itu? Yang pertama ada teori tentang sumber kejiwaan agama. Yang pertama ada teori monistik, atau yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah satu sumber kejiwaan. Lalu dua ada teori fakulti atau tingkah laku. Nah, tingkah laku manusia ini tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, namun terjadi atas beberapa unsur, antara lain yang dianggap memegang peran penting adalah fungsi cipta, rasa, dan karsa. Lalu teori monistik. Menurut Thomas van Aquino, sumber jiwa agama adalah rasa berpikir. Nah, selanjutnya menurut Friedrich Hegel, agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Lalu menurut Friedrich Schleiermacher, sumber agamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak, dapat dibuktikan dalam realita, upacara keagamaan, dan lain-lain. Lalu ada menurut Rudolf Otto, sumber jiwa keagamaan ialah rasa kagum berasal dari the wholly other. Nah, selanjutnya menurut Sigmund Freud, sumber jiwa keagamaan adalah libido, seksual atau naluri seksual. Dari ini maka timbullah ide tentang ketuhanan dan upacara keagamaan. Teori selanjutnya ada teori fakulti. Menurut J.M. Stratton, yang menjadi sumber kejiwaan agama ialah adanya konflik dalam jiwa manusia, keadaan yang berlawanan seperti baik dan buruknya moral, lalu pasifan keaktifan, dan rasa rendah diri, rasa harga diri menimbulkan pertentangan dalam diri manusia. Lalu menurut Zakiyah Drajat berpendapat bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut diantaranya ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, lalu kebutuhan yang menyebabkan manusia mendapatkan rasa kasih sayangnya. Nah, lalu yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan ini yang mendorong manusia untuk mengharapkan perlindungan. Lalu ada kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini yang bersifat individual, yang mendorong manusia agar dirinya dihormati dan diakui oleh orang lain. Lalu kebutuhan akan rasa bebas. Nah, kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak secara bebas ini untuk mencapai kondisi dan situasi lega, atau ya jangan dalam keadaan tertekan seperti itu. Lalu menurut Thomas yang menjadi sumber kejiwaan agama ada 4, yaitu security, recognition, response, dan new experiment. Yang pertama keselamatan, terus penghargaan, terus yang ditanggapi, lalu pengetahuan dan pengalaman baru. Nah,
Sumber kejiwaan agama dalam pandangan Islam itu ada dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'akim wajhaka lid-dini janifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyimu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lalu, maka dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kejiwaan agama menurut pandangan Islam juga sama dengan sumber kejiwaan menurut para filosof dan ahli psikolog pada umumnya, melainkan ada tambahan, yakni akal dan wahyu, atau bisa dibilang dengan iman. Nah, semua ini sudah diciptakan oleh Allah sejak manusia dilahirkan. Mungkin itu saja untuk yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.